Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah, asal Lampung Timur, stokis BE 1920. Kesannya CMCK itu emang beda banget. Dan pokoknya ngucapin terima kasih sama panitia yang super, pokoknya yang belgedes. Karena pertama kali ikut CMCK itu omsetku pertama kali tembus 100.000 PV. Jadi sebelumnya tuh belum pernah gitu. Dan alhamdulillah setelah ikut CMCK di sini mendekati terus Mas gitu. Pesannya untuk teman-teman kalau ikut acara terus praktek, jangan diem aja biar ada kenaikan omset. Ikuti terus setiap pendidikan yang ada di NASA, itu akan merubah hidup kita lebih baik lagi, lebih maju lagi. Untuk menambah ilmu, wawasan supaya kita itu lebih semangat lagi. Untuk teman-teman kalau ada CMCK ikut. Saya ikut CMCK ini penasaran, ingin tahu acara CMCK ini seperti apa. Ternyata setelah sampai di sini dahsyat, ilmunya memang benar-benar gila-gilaan. Dan pesan untuk teman-teman yang masih distributor, jangan sampai nggak mengikuti acara CMCK karena nyesel banget, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita kedepannya semakin greget. Saya Desi Astuti dari Pasir Sakti. Kesannya pertama saya ikut CMCK itu luar biasa banget karena nggak ada seminar NASA tuh yang kayak CMCK ini. Panitianya super belgedes banget dan itu ilmunya kalau kita seminar seperti itu malah kena banget dan sangat mudah dipraktekan. Jadi pesan untuk teman-teman yang nggak ikut CMCK itu nyesel banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Ya, pada malam hari ini kita akan sharing-sharing bareng, kita akan belajar-belajar bareng dengan teman-teman sekalian. Oh ya, mohon dicek ya, ini gimana ini suaranya, modulasinya, mudah-mudahan bisa di-copy, bisa didengar dengan baik di nun jauh di sana, di seantero Nusantara. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Jogja juga oke, Semarang juga bagus, ya, Jakarta, Lampung, Medan juga dahsyat. Mudah-mudahan ini bisa kita nikmati semuanya sehingga kita nanti sharingnya sampai jam 10 nanti itu bisa tumak ninah begitu ya. Alhamdulillah ini sudah ada sekitar 200 orang ya yang sudah bergabung ya pada malam hari ini, dan alhamdulillah kita tepat jam 8 tit ya, seperti janji kita. Ini kita udah bisa tayang, kita udah bisa mulai ya. Dan mohon teman-teman yang masih nun jauh di sana bisa colek-colek teman-temannya. Yuk kita bergabung bersama-sama dan kita akan membahas topik yang sangat aduhai, yang sangat menarik pada malam hari ini. Seperti yang kita janjikan kemarin, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat tim yang solid. Nah, ya, sebelum kita akan membahas ke sana, saya akan selamat malam kepada Mbak Desi, kepada Mas Sobirin Ciamis hadir, alhamdulillah ya, kita udah tepat jam 8. Ada Mbak Sitimut ya, Sitimut atau Mamah Muda ya ini ya. Ya gitu. Stokis Tangerang NASA, Tangerang mana? Tangerang Selatan. Alhamdulillah Mbak Sri Handini, suara jelas Pak. Oh, Mbak Sri Handini di Kendal ya. Kendal kan dekat sama Jogja ya. Ini alhamdulillah pada pagi hari ini di Jogja 2 hari pagi ya, siang, sore, malam, dan ini pun masih diguyur hujan dan sekarang masih hujan rimis-rimis. Mudah-mudahan di daerah Anda juga ya hujannya tidak ada angin, tidak ada apa-apa, dan hujannya juga wajar hujan sehingga suasananya tetap syahdu gitu. Mudah-mudahan ya di seantero Nusantara nggak ada banjir, nggak ada topan, nggak ada puting beliung, semuanya aman-aman saja dan terkendali. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Wah, Mbak Rusnawati Jamilah Kolbi ya dari Pamekasan, Madura juga sudah hadir ya. Gitu, ada Mbak Eka Susanti, ada juga Mas Muslihatun ya, Mariatun, Kiptiah Nasa, dan juga ada Sumarni. Halo Bu Marni ya dari Lampung ya, Lampung hadir. Dari Mbak Nova Marianti, suara jelas alhamdulillah sudah bisa masuk. FB dari tadi error, nggak hanya FB ya, kemarin juga WA juga sempat link down. Kalau kita WA sempat link down, ada yang susah, ada yang seneng ya. Oh,
Ya harusnya seneng ini yang ada pinjaman online nggak ditagih-tagih sama pinjol gitu. Kalau WA Anda kalau Anda WA Anda link down, alhamdulillah ini 250 orang juga sudah bergabung. Halo Mbak Muslihatun, Bunda Nia. Halo Mbak Nia Jepara ya. Apa kabar ini? Ya sama siapa ini dengerin kita? Ya jangan bobo loh, jangan tidur loh. Yang harus semangat loh. Gitu. Ada Mbak Leni Nasa juga sudah hadir. Gitu. Nah, kira-kira pada malam hari ini gimana ini teman-teman ya? Teman-teman semuanya bisnis nasanya ini masih tetap semangat ya? Harapannya tetap semangat ya. Gimana ini? Masih bergairahkah di Anda dalam menjalani bisnis nasa ini? Gimana? Bergairah enggak ini? Ya, harusnya lebih bergairah dong, kan gitu. Ya. Mbak Febrian Nganjuk juga hadir, Mbak Riana Dewi juga sudah hadir. Ya. Mana lagi Mbak Mudaria, Malang. Waduh, Malang juga hadir ya. Gimana ini Malang? Mudah-mudahan bisa move on lagi. Kami juga kemarin sempat prihatin dengan kasus yang terjadi di Kanjuruhan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir terjadi di khususnya para pecinta sepak bola kita. Mudah-mudahan tragedi-tragedi yang tragis tidak akan menimpa kita. Dan ini gimana ini ya, karena kita sepak bola kita baru oke-okenya, baru bagus-bagusnya, tiba-tiba mendadak ada kabar yang seperti itu. Yang mudah-mudahan nggak terjadi lagi, dan teman-teman di Malang mudah-mudahan cepat move on ya, bangkit lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Amin. Itu Mbak Ibah Bahrul Milah, semangat selalu. Halo Mbak Widayati, ya di mana ini Mbak Widayati? Jogja ya, hadir Pak. Alhamdulillah. Mbak Leni Nasa juga sudah hadir. Gitu. Dan teman-teman yang lainnya mana ini? Ya, teman-teman yang lainnya mana ini? Gitu. Nah, harapannya teman-teman ini, dan kurang beberapa hari lagi, kurang beberapa saat lagi, kurang lebih 3 hari lagi ya. Wah, kita selamat ulang tahun kepada PT Natural Nusantara, PT NASA, yang insya Allah kita akan merayakan milad kita yang ke-20. Wah, itu udah tahun yang sudah tidak lagi muda, tahun yang sudah menginjak dewasa, remaja. Nah, cowok itu juga ganteng-gantengnya, kalau cewek itu juga lagi cantik-cantiknya, lagi seksi-seksinya di usia yang ke-20. Mudah-mudahan NASA nanti di usia yang ke-20 menginjak 21 ini, mudah-mudahan nanti tambah ciamik, tambah jos, ya tambah bermanfaat untuk sesama, dan mudah-mudahan bisnis kita nantinya itu akan ya berlangsung selamanya ya. Mudah-mudahan riak-riak yang terjadi, riak-riak kecil itu, mudah-mudahan manajemen itu juga bisa mengeliminir, bisa meminimalkan ya komplain-komplain yang ada di lapangan. Ya, komplain-komplain stokis center, komplain-komplain stokis, komplain-komplain distributor. Mudah-mudahan produknya makin aduhai, makin bagus, dan sangat kita nantikan, dan insya Allah nanti produk-produknya makin bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Weh, Mbak Ima Hendra di Konawe hadir ya. Saya pengen ke Konawe ya, di sana karena ya banyak tambang-tambang kita, nikel-nikel kita yang memang sekarang harus kita manfaatkan. Kalau dimanfaatkan orang lain kan sayang ya, Konawe itu. Mbak Jun Ainah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari ini mana ini, Hongkong juga sudah hadir. Aduh iya, mana ini Ibah Bahrul, Mbak Sitimu dan sebagainya tadi, Mbak Salbiah, Mbak Jun Aimanah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin maksud saya ya. Mbak Rusnawati Jamilah juga sudah hadir gitu. Oh, alhamdulillah sudah 400 orang sudah bergabung. Ini ya, ini gimana ini, sudah pada anget semuanya ini gitu ya. Preng Sewu Lampung juga hadir Mas. Oh, Preng Sewu ya, Preng Sewu. Oh, kemarin waktu CMCK Lampung keren loh itu ya. Coba dong kita putar lagi yang tadi, yang mana tadi, video tracer kita yang untuk Lampung ini, biar teman-teman Lampung bisa mereview lagi kemarin acaranya sangat dibel lagi. Ini CMCK yang hadir kemarin di Lampung. Ayo.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah, asal Lampung Timur, stokis BE 1920. Kesannya CMCK itu emang beda banget. Dan pokoknya ngucapin terima kasih sama panitia yang super, pokoknya yang belgedes. Karena pertama kali ikut CMCK itu omsetku pertama kali tembus 100.000 PV. Jadi sebelumnya tuh belum pernah gitu. Dan alhamdulillah setelah ikut CMCK ke sini mendekati terus mas gitu. Pesannya untuk teman-teman kalau ikut acara terus praktek, jangan diem aja biar ada kenaikan omset. Ikuti terus setiap pendidikan yang ada di NASA, itu akan merubah hidup kita lebih baik lagi, lebih maju lagi. Untuk menambah ilmu, wawasan supaya kita itu lebih semangat lagi. Untuk teman-teman, kalau ada CMCK ikut. Saya ikut CMCK ini penasaran, ingin tahu acara CMCK ini seperti apa. Ternyata setelah sampai di sini dahsyat, ilmunya memang benar-benar gila-gilaan. Dan pesan untuk teman-teman yang masih distributor, jangan sampai nggak mengikuti acara CMCK karena nyesel banget, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita kedepannya semakin greget. Saya Desi Astuti dari Pasir Sakti. Kesannya pertama saya ikut CMCK itu luar biasa banget karena nggak ada seminar NASA tuh yang kayak CMCK ini. Panitianya super belgedes banget dan itu ilmunya kalau kita seminar seperti itu malah kena banget dan sangat mudah dipraktekan. Jadi pesan untuk teman-teman yang nggak ikut CMCK itu nyesel banget. Wah, demikian ini keseruan teman-teman yang kemarin ngikuti acara CMCK di Lampung. Wah, super belgedes, super dahsyat, super duper. Wah, ini kapan nih teman-teman bisa segera muncul, bisa ikut acara CMCK ya? Oh, alhamdulillah teman-teman dari Mas Saifuddin. Mas Udin dari Blora juga sudah hadir. Halo Mas Saifuddin, Bloranya mana? Saya juga asli orang Blora loh ya. Bloranya mana ya? Saya dari Kecamatan Kunduran gitu ya. Saya di Blora Kota juga ada rumah. Itu di dekat lapangan Kridosono, Kaplingan. Nah, itu rumah saya ya. Ini arek Blora juga sudah hadir di sini ya. Dan ini banyak juga teman-teman dari Blora sini di kantor AVO sini ya. Ini ownernya ya, CEO-nya juga dari Blora ini. Kita semua dari arek-arek Blora ini. Owner Lakoko, Luke semuanya dari Blora ini. Gitu. Oke, halo Mbak Salbiah. Gitu. Ya itulah keseruan teman-teman yang kemarin mengikuti acara di CMCK di Lampung ya. Wah, dan saya harapannya teman-teman nanti semuanya ikut acara CMCK lagi gitu supaya apa, bisa merefresh, supaya beban-beban Anda, supaya hambatan-hambatan Anda menjalankan bisnis NASA itu, wah, itu nanti bisa Anda pecahkan dan Anda nanti bisa melesat jauh, cus, maju ya. Apa itu perkembangannya pesat, perkembangannya bisnisnya cepat gitu, nyalit apen-apennya, amin kan gitu. Pokoknya bikin ketagihan, bikin ikut CMCK lagi gitu ya Mbak Salbiah ya. Oke, Mbak Rio Samputra Belitang hadir Pak, Mbak Ina Nasa dari Mojokerto juga hadir, Mbak Ernia Agustin Solo hadir, alhamdulillah Mbak Ernia. Oh, kecamatan Jepon ya, dulu Jepon itu bekas jajahan Jepang, jadi Jepangnya dieliminir jadi Jepon kan gitu. Mbak Rini Astuti, waalaikumsalam, selagi Lingge Lampung Tengah. Oh, selagi Lingge ya. Mbak Romlah Surabaya hadir. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini sudah hampir 500 orang yang bergabung di acara ini. Oke, pada kesempatan hari ini teman-teman kita akan membahas tentang ini apa ya? Bagaimana cara membuat tim yang solid? Ini di yang mana Mas? Ini Mas, ini ya. Oh, ini ya, membahas tim yang solid. Nah, inilah yang akan kita bahas teman-teman. Ya, bagaimana sih Pak Agus? Oh, supaya tim kita itu one tag, tim kita itu solid, bisa bekerja sama dengan kita ya sampai sekarang maupun sampai yang akan datang kan gitu. Ini studio 2 sama studio 1 ya Om ya. Oke, studio 2, oke. Ya. Nah, tinggal diurutin nanti ya. Ini ya. Ini ya. Ini yang studio 2. Oh, ini yang studio itu yang ini ya. Oke, yang studio ini yang ini ya. Yang studio 2 yang oke ya, oke. Yes. Oh ya, oke. Ya, kita akan membahas tentang apa ya? Akan sharing sama-sama membangun sebuah tim yang solid.
Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah nanti 3 hari lagi ya teman-teman bisa hadir ke Jogja ya. Kurang lebih nanti NASA akan berulang tahun yang ke-20 dan acaranya nanti akan dipusatkan di Yogyakarta, tepatnya di Yogyakarta Expo Center. Gitu. Dan harapan saya teman-teman nanti itu hadir ya, ikut menghadiri, ikut meramaikan. Nah, kira-kira ya, Mbak Dewi Handarsari, Mbak Dewi Ambarsari, Klaten hadir. Udanawu Blitar, wah luar biasa Udanawu juga. Mbak Nova Marianti. Nah, kira-kira nanti pada hadir ke Jogja semuanya enggak ini? Ya, berapa orang yang akan hadir ke Jogja ya ini? Ya, sayang, ini ini acara yang momen yang sangat spesial lagi. Kalau teman-teman enggak hadir, wah rugi berat itu nantinya. Ya pastikan Anda hadir. Mungkin mumpung masih ada beberapa waktu lagi, mungkin juga tiket masih ada. Silahkan check out ya, silahkan ambil tiket itu. Ya, Anda bisa hadir bersama tim Anda, bersama grup Anda. Wah, dan itu juga nanti bisa membangun sebuah tim yang solid ya, karena Anda bisa mengunjungi kantornya NASA, Anda bisa mengunjungi manufakturnya PT Natural Nusantara, bisa mengunjungi lahan percontohannya NASA, atau Anda bisa mengunjungi kantor perwakilannya Lakoko, Luke yang ada di Yogyakarta ini. Semua ada di Jogja semuanya. Anda bisa hadir semuanya. Anda lihat dari dekat bagaimana proses manufacturing. Kalau Anda di kantor Luke, Lakoko, Anda juga bisa lihat bagaimana tim digital marketing kita itu bekerja, bagaimana tim digital marketing itu bergerak ya, sehingga distributor itu tinggal enaknya saja, karena semua konten ya semua dibikin di kantor ini teman-teman ya. Anda nanti akan bisa lihat bagaimana kok Luke Lakoko itu bisa cepat ketika dipasarkan di NASA, dan sekarang menjadi produk yang sangat digandrungi oleh para emak-emak macan sadis, emak-emak cantik yang sadar bisnis begitu ya. Itu luar biasa sekali. Kalau Anda tidak hadir, rugi itu. Acara ya kurang 3 hari lagi. Silakan hadir acara National Convention-nya NASA, acaranya NASA, ulang tahunnya NASA, tepat tanggal 28 Oktober. Wah, kebangkitan Sumpah Pemuda. Ya, kebangkitan pemuda kita masih muda-muda semua ya. Dan tentunya juga Anda harus semangat begitu. Bengkulu hadir, Pak. Gimana, Mbak Eka Fajrianti, Mbak Ani Zakaria yang Cilacap, Mbak Dasrifah, Mbak Erna Setiawati, Mbak Ria Stokis, NASA Serang. Anda agendakan nggak datang ke Jogja ya? Silahkan datang ke Jogja, mampir ke tempat kami. Kita akan welcome kepada Anda semuanya. Ya, tentunya acara yang sangat menggembirakan semuanya. Saya belum, Pak. Bener, Pak. Saya sayang banget pengen ikut. Belum dapat izin dari siapa ya? Ayo dong, ikut dong. Supaya apa? Anda itu mantap, Anda itu yakin, udah ngerti kantornya ya, ngerti gedungnya, ngerti Pandan Simo nanti. Itu dimana NASA dulu produknya agrokompleks. Pertama kali kita produk NASA itu bisa boom sampai bertahan seperti sampai saat ini. Salah satunya dulu produk yang andalan kita itu agrokompleks, itu untuk pertanian, peternakan, perikanan. Pertaniannya produknya sangat dahsyat sekali karena uji cobanya itu langsung di pinggir pantai, 50 meter dari bibir pantai. Anda tahu pantai itu pasir, miskin unsur hara. Ternyata berbagai macam tanaman bisa tumbuh subur berkat teknologi produk-produk agro NASA. Anda kalau nggak lihat rugi ya. Anda malamnya hadir di mana ya, National Convention NASA. Setelah itu paginya Anda bisa melihat itu kantornya NASA, atau di lahan percontohannya NASA, atau Anda bisa datang di kantor Lakoko, kantor Luke, bisa semuanya itu. Gitu. Insya Allah hadir, Pak. Mbak Indah Rini ya, colek my team. Wah, gitu. Ya, alhamdulillah sudah 666 orang hadir. Gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita akan ngomong tentang ini ya,
bagaimana sih membuat tim yang solid? Oke, pertanyaan saya pada malam hari ini, kira-kira tim Anda saat ini solid enggak? Ya, tim Anda saat ini solid atau enggak? Kalau tim Anda sudah solid, wah ya kayaknya enggak guna deh kita ngomong seperti ini. Nah, gitu. Gimana ini? Kira-kira tim Anda, ya teamwork Anda itu solid enggak ini? Halo, ayo Bunda dijawab. Ya, gimana Mbak Aminasa, tim Anda solid nggak? Mbak Maria Sulistiawan, gimana timnya? Ya, masih solid nggak? Masih kompak nggak? Ya, Mbak Suasana Sidoarjo, gimana timnya? Ya, saat ini tim Anda bisa produksi berapa ribu poin? Mbak Eka Fajrianti, kesempatan yang sekarang belum bisa hadir Pak. Semoga kesempatan berikutnya. Wah, inilah sayangnya kita, kesempatan datangnya sekali tok. Selaginya penyesalan. Ya mudah-mudahan nggak nyesel ya. Itu, wah, ini acara NASA itu 5 tahun sekali loh. Itu diadakan dulu sebelumnya di Prambanan tuh. Itu, Mbak Marni Jakarta, gimana Bu Marni? Ya saat ini tim Anda solid atau enggak? Ya, kira-kira besok datang ke Jogja atau enggak? Datang ke Jogja bersama tim atau enggak? Ayo, Eyang Uti yang di Gunung Kidul deket loh sama Jogja, hadir enggak ini kira-kira? Oh, Stokis NASA belum. Oh, Mbak Sumarni juga belum sempat. Waduh. Ya, oh timnya belum solid gitu ya, timnya belum solid ya, tapi hadir ya. Belum solid Pak, Mbak Febrian, wah timnya Mbak Nova Marianti, ini timnya udah solid ya. Timnya sudah solid, yakin bener gitu. Coba gimana? Nanti bisa kita sharing bareng ya. Kenapa ini penting ya? Ini kita bahas karena rata-rata memang tim kita itu belum solid. Ya, sekarang bagaimana sih Pak untuk membangun tim yang solid? Nah, ini penting untuk kita sampaikan. Kita review kembali, kita lihat tim kita, ya. Gimana sih cara membuat tim yang solid? Ya. Ini juga pertanyaan bagi sebagian besar distributor NASA. Ya, kalau tim kita itu nggak solid, ya, tim kita itu nggak solid. Nah, yang terjadi apa? Bisnis yang kita bangun itu juga nggak seperti yang kita harapkan. Pertumbuhan jaringannya itu juga rendet, ya, omsetnya juga statis, ya, meningkatnya juga waduh susah seperti itu. Ini kan yang tidak kita inginkan, ini yang tidak kita harapkan gitu. Nah, inilah yang menjadi momok atau menjadi PR kita semuanya para leader, yaitu untuk membuat tim yang solid begitu. Nah, sekarang gimana ya Pak Agus ya, supaya kita bisa bikin tim yang solid begitu ya? Tim saya itu nggak solid, tapi saya pengennya timnya itu solid itu ya. Ayo monggo dicatat ya. Nah, kita sebagai leader itu harus pinter, harus pandai itu menyamakan visi dan misi ya. Kalau kita sebagai leader ya nggak pandai menyamakan visi dan misi ya, itu susah. Leadernya kepenginnya ke utara, downline-nya harusnya juga diajak ke utara. Jangan sampai leadernya ke utara, timnya, jaringannya, downline-nya itu pengennya ke selatan. Itu nggak terjadi, itu nggak ketemu itu susah itu. Ya, Anda sebagai leader itu harus mampu menyamakan visi dan misinya. Visinya apa? Apa yang harus Anda capai? Ya, karena untuk menjangkau yang lebih luas, ya, supaya perkembangan jaringan Anda itu juga berkembang cukup luas dan jauh senusantara atau bahkan mengglobal sedunia, ya, jelas dari yang pertama yang harus Anda capai bersama rekan kerja Anda, yaitu menyamakan visi dan misi, gitu. Baik leader dan juga anggota lainnya harus memahami bahwa dalam hal ini kepentingan tim itu jauh lebih penting dibandingkan kepentingan individu. Wah, Anda harus satukan dulu, gitu. Harus Anda satukan dulu. Apa sih keinginan Anda, gitu? Ya, bisa di-create lagi, gitu. Ayo kita pengen mencapai masa depan yang lebih baik. Itu visi Anda, ya. Ya, itu visi Anda, mencapai masa depan yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini Pak, kita saat ini itu kesusahan.
ya untuk bertahan hidup saja susah. Nah, makanya hari-hari kita ke depan itu jauh harus lebih baik. Nah, kira-kira visi yang seperti itulah, pandangan Anda yang seperti itulah, diamini enggak oleh mitra Anda, oleh jaringan Anda? Kalau mereka tidak mengamini, wah, udah minggir. Nah, gitu aja cara menyatukan visi dan misinya. Saya pengen masa depan kita lebih baik ya daripada hari kemarin. Siapa yang ingin? Ayo gabung. Nah, seperti itu. Yang tidak ingin masa depannya lebih baik, minggir. Wah, artinya apa? Grup ini itu pengen masa depannya lebih baik semuanya. Itu. Nah, sekarang misinya gimana caranya? Itu nanti. Yang penting tujuan yang pertama ini tercapai dulu. Gitu. Ayo bagi para mitra, bagi ibu-ibu ya yang belum punya visi misi ditulis. Saya gabung NASA pengen masa depan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu jadikan visi Anda untuk menyatukan apa? Menyatukan individu-individu yang tergabung pada grup Anda. Ya. Karena apa? Kalau ini visi misinya sudah tekad bulat kongruen jadi satu, wah kita akan gampang. Akan gampang nanti punya planning kerja. Itu akan lebih jauh, akan lebih gampang. Kenapa? Visinya sudah sama, misinya sudah sama. Tinggal caranya gimana, plan. Kan begitu. Nah, siapa menyatukan visi dan misi? Iya, visi dan misinya nggak usah muluk-muluk. Gitu. Visi misinya nggak usah muluk-muluk. Kan gitu. Gimana Pak visi misinya? Ya, untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Itu dulu ditulis. Nggak usah yang susah-susah. Seperti itu. Nggak usah. Visi misi nggak usah yang susah-susah. Kira-kira semuanya sepakat nggak? Kalau masa depan kita itu harus lebih baik daripada kemarin. Wah, kan begitu. Kalau sepakat, ayo. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, ini begitu visinya sudah tercapai, tinggal caranya, misinya bagaimana. Oke? Ini contoh ya yang harus kita capai. Oke, itu memang tujuan kita menuju masa depan yang lebih baik. Caranya bagaimana? Minimal kita join di NASA, kita bergabung di NASA, kita mendapatkan penghasilan minimal UMR. Itu jadiin apa ya, tujuan. Kita nggak usah muluk-muluk dulu. Ya, kemarin sudah dibahas oleh Om Saya, oleh Pak Nugroho, ya. Itu dulu. Kemarin membahas apa? Ya, kemarin kan membahas kita yang bergabung di NASA berdasarkan survei dari Om Saya, dari Pak Nugroho, itu rata-rata 90% distributor NASA itu dari golongan kelas menengah ke bawah. Betul nggak? Saya ulangi lagi supaya Anda ingat apa yang disampaikan kemarin. Kalau nggak ingat nanti bisa disetel lagi. Nah, gara-gara itu kita lanjutkan bagaimana minggu ini bagaimana membuat tim yang solid. Pertama punya visi misi visinya apa? Yaitu menuju masa depan yang lebih baik. Misinya apa? Minimal kita join di NASA berpenghasilan UMR. Nah, UMR-nya berapa? Nggak peduli meskipun UMR Anda di daerah Anda ada 2 juta, ada 1,5 juta, 1,8 juta. Ayo sesama distributor NASA dibikin UMR kita minimal 5 juta. Itu sepakat nggak? Ayo ajak teman-teman. Ayo kita bergabung di NASA berpenghasilan minimal 5 juta. Kenapa? Kalau lebih dari 5 juta maka kehidupan kita akan enteng. Maka kehidupan kita akan membahagiakan. Begitu. Terutama ini untuk distributor baru. Yang distributor lama lewat 5 juta. Harusnya lewat. Kan gitu. Kalau kurang 5 juta saya pastikan itu kehidupan Anda itu serba susah, serba sulit. Kalau kurang dari 5 juta, wah itu yang sangat mepet, pas-pasan untuk biaya hidup saat ini, untuk living cost saat ini, itu berat. Nah,
Betul sekali Pak, sepakat. Nah, Anda sudah pada sepakat semua kok ya. Ya, itu jadiin visi misi gitu. Kalau ayo sepakat berangkat, kalau tidak minggir. Nah, supaya apa? Mereka nggak ngerecoki kita. Supaya mereka itu kalau mau diajak lari, itu larinya juga mau kenceng karena apa? Visi misinya sudah sama. Kenapa saat ini grup Anda itu nggak gerak, nggak jalan? Mungkin ini loh. Belum Anda temukan dalam grup Anda. Anda pengennya ke utara tapi grup Anda ke selatan. Anda pengennya lari cepat, grup Anda pengennya santai-santai aja. Alon-alon waton kelakon. Ya mana terjadi. Kehidupan yang yang bahagia seperti yang Anda inginkan, nonsen itu. Ya, artinya apa? Tidurnya Anda kemiringan kan kayak gitu. Gitu. Pengen penghasilan oke toh, nggak mau kerja kan gitu ya. Sepakat Pak, minimal 70 botol NSTM. Nah, itu cocok Pak. Dan sangat super sekali Pak, Mbak Dewi Setiawati. Sepakat. Nah, inilah Anda sebagai leader. Nah, Anda sebagai leader, pertama kali kalau Anda pengen timnya solid, punya visi misi. Contohnya itu tadi, saya sudah jelaskan. Ayo menuju masa depan yang lebih baik. Gimana? Lah, misinya apa? Minimal kita berpenghasilan UMR. Berapapun UMR di daerah Anda, nggak peduli. Pokoknya ditetapkan minimal 5 juta. Nah, setelah itu nanti caranya digali. Itu caranya digali. Ya, supaya apa? Pokoknya kalau belum 5 juta saya nggak akan berhenti. Wah, yang terjadi apa setelah 5 juta? Anda nggak akan berhenti. Anda akan lari kenceng itu nantinya. Inilah yang akan menjadi turbo pendorong grup Anda percepatan supaya grup Anda pertumbuhannya cepat, supaya perkembangannya jelas, nggak seperti ini. Wah, hanya jalannya stagnan terus saja. Sedih saya dengernya gitu. Ya, sepakat Pak. Alhamdulillah pada sepakat semuanya. Alhamdulillah ya, sudah 860 orang ya yang bergabung ya. Monggo ini ditanggapi. Kakak tidurnya kemiringan ini gimana Mas Arinda Wijaya? Ya, ini kan hal yang sangat simpel ya. Ya, sesuai dengan tagline kita pada malam hari ini, bagaimana membuat tim yang solid. Begitu. Nah, terus selanjutnya apa ini? Selanjutnya apa? Setelah visi misinya ketemu, visi misi nggak usah yang susah-susah, tapi yang simpel-simpel, tapi arahnya jelas. Yang penting arahnya jelas. Jangan sampai kita punya visi misi itu arahnya nggak jelas dan arahnya tidak dipahami oleh jaringan kita. Wah, kacau banget itu. Kacau gitu. Ya. Sinyalnya hilang Pak, ini loading terus. Coba kalau sinyalnya Anda hilang loading terus, Anda naik di atas genting, ya, coba hujan atau enggak, airnya turun terkira atau tidak. Wah, malah nyanyi ini. Samarinda hadir Pak. Gitu. Oke ya. Saya jelaskan ya, urusan visi misi sudah selesai ya. Pokoknya visi misi bikinnya yang simpel, yang sederhana, yang mudah dipahami. Ingat, distributor NASA itu pinter-pinter semua. Ya, ini saya sudah merendahkan kecerdasan saya di tingkat yang paling rendah ini. Kalau masih nggak paham, wah saya harus gimana lagi ini, gitu. Ya, alhamdulillah Mbak Ambar akuntansi Singapura hadir. Gimana kabarnya Singapura ini? Ya, bagaimana perkembangan bisnis Anda di Singapura? Kira-kira Anda sudah punya tim yang solid atau belum ini Singapura? Gitu. Ya, doa saya Singapura timnya tambah solid. Gitu. Nah, ini saya sampaikan kenapa? Karena bisnis NASA itu adalah bisnis jaringan. Ya, jaringan makin besar, omset makin besar. Omset makin besar, bonusnya juga makin besar. Artinya Anda mau tidak mau itu dituntut harus menjadi pemimpin bagi tim Anda, bagi grup Anda kalau pengen besar. Gitu. Dan gimana tadi? Pertama tadi sudah saya sampaikan, visi dan misinya harus cetak, harus jelas, yang simpel, nggak usah mulut. Oke, yang kedua, ini Anda catat yang kedua. Antara leader dan downline itu harus saling percaya. Ya. Karena apa? Saling percaya itu adalah kunci sebuah tim yang akan berkembang.
Karena sulit untuk menjadi tim yang sukses jika antar anggotanya itu memiliki rasa saling tidak percaya. Dan itu sangat rawan konflik, Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda harus percaya pada downline Anda. Dan downline Anda itu harus percaya kepada Anda. Itulah yang namanya saling percaya. Nah, dampaknya akan fatal yang bisa kembali ke urusan individu masing-masing. Gitu. Dengan rasa saling percaya, maka setiap orang dalam tim itu bisa mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga apa yang jadi visi dan misi kita itu akan terlaksana dengan baik tanpa membebankan rekan-rekan lainnya. Gitu. Nah, analoginya, ketika ada kasus, maaf kok ada kasus ya. Nah, ketika ada event, ada event downline ya, upline kumpul, ada event, Anda kumpul kan begitu. Besok mau ada acara NDO, Pak, New Distributor Orientasi. Di mana di sini New Distributor Orientasi disepakati itu setiap 1 bulan sekali. Wah, 1 bulan sekali itu untuk memberikan orientasi kepada distributor baru. Nah, Anda sebagai pemimpin, sebagai leader, itu Anda harus tahu, siapa nanti yang akan membawakan presentasi ya, tentang apa? Tentang bisnis NASA itu bagaimana. Anda cari leader yang memang mereka sudah pinter presentasi, yang sudah punya jam terbang tinggi, siapa yang jadi MC. Nah, Anda sebagai leader harus percaya kepada downline Anda. Begitu ya. Itu Anda agendakan. Ya, supaya apa? Pertumbuhan jaringan itu akan sebanding dengan pertumbuhan leader. Kalau nggak begitu, Pak, ya, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi apa? Nah, Anda bikin event, kalau semuanya nanti serba Anda semuanya, ya, Anda yang presentasi, Anda yang jadi MC, Anda yang buka pintu, nggak ada good team player yang baik karena Anda nggak percaya kepada kemampuan downline Anda, maka jaringan Anda itu nggak akan tumbuh dan berkembang. Begitu, ya. Makanya itu harus Anda punya rasa saling percaya kepada kemampuan downline Anda. Ya. Inilah yang dulu saya punya pengalaman ya, ketika awal-awal bangun bisnis ini itu ya, jaringan NASA dulu di jaringan kami itu pertumbuhannya itu sangat signifikan, sangat buantar banget. Tahun-tahun 2004, 2005 sampai 2006 seperti itu perkembangannya pesat ya. Diminta presentasi di kota A, di kota B, kota C, seperti itu, di Semarang, kadang di Jepara, dia kembali lagi ke Jogja. Begitu yang tak lakukan. Nah, ternyata apa? Ternyata wah, kalau kita menjadi Superman, hanya kita yang hebat, yang andal, yang MC kita, yang ngomong kita, yang apa-apain kita, yang follow up kita, wah, lama-lama kita lemes, Pak. Gitu. Karena apa? Kita nggak percaya kepada jaringan kita, kemampuan downline kita. Downline kita nggak pernah dilibatkan dalam sebuah acara. Karena apa? Nggak percaya. Gitu. Nah, sekarang yang terjadi apa? Kalau downline Anda punya kemampuan, tetapi tidak pernah Anda libatkan dalam acara karena Anda nggak percaya, yang terjadi kadang itu apa? Ngelukruk. Wah, saya kok nggak dilihat ya oleh upline saya. Mbok jadi MC kek atau apa kek, kayak gitu. Tapi rata-rata ini bapak-bapak, kalau Anda upline Anda ada acara, upline Anda punya event, Anda kalau dilibatkan jadi MC, Anda dilibatkan jadi presenter, Anda seneng nggak? Anda bahagia nggak? Oh, sebaliknya Pak, saya down. Maaf Pak, izin undur diri, Pekanbaru hujan deras lagi, besok lanjut, monggo dilanjut gitu. Gerobokan juga hadir, Mojokerto juga hadir gitu. Ya, inilah yang harus kita perhatikan semuanya kalau kita menjadi leader.
begitu. Dan Anda pun menjadi downline kalau Anda pengen tumbuh, pengen berkembang. Kalau Anda sudah dipercaya sama upline Anda, Anda yang harus belajar. Tunjukkan kemampuan Anda, ya, bahwa Anda itu bisa. Kadang kala, ya, saya juga punya downline loh itu, ya, punya grup loh. Kadang lucu juga ya, dia punya kemampuan presenter yang bagus, ngomongnya bagus, ternyata grupnya nggak berkembang. Sebaliknya, dia nggak bisa ngomong, ini nggak bisa ngomong, ternyata grupnya itu berkembang, begitu. Nah, ada nggak di grup Anda yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, saya rasa ada ya. Saya pernah itu, wah ini orangnya nggak bisa ngomong, wah tapi grupnya itu tumbuh, wah, berkembang pesat. Sebaliknya ini dia pintar ngomong, pintar presentasi, hanya ngomong tok, ternyata grupnya nggak berkembang. Nah, pengen saya ini saya minta untuk sinergi ya, gitu ya, dalam sebuah event, dalam sebuah acara, gitu. Wah 1, 2, 3 jalan, oke, itu bagus. Cuman kadang ini lama-lama kalau grupnya dia nggak berkembang, lama-lama lemes juga ya, gitu. Inilah yang terjadi. Tetapi saya melihat sebetulnya grupnya juga berkembang. Karena apa? Berkembang cuman satu kaki yang lain yang belum bisa ngimbangi, gitu. Jadi di sini dia harus banyak belajar ya. Harus banyak belajar lagi supaya apa? Bisa mengimbangi grupnya yang besar tadi, gitu. Ya, Mas Winasa wajib mencetak leader-leader baru. Nah, gitu. Itu. Mungkin ini yang saya maksud ya, itu yang nomor 2, saling mencetak rasa percaya. Selanjutnya ini yang nomor 3, supaya Anda punya tim yang solid, tim yang one tag ya. Wah, yang perkembangannya mudah-mudahan cepat ini. Yang nomor 3 yaitu silahkan jalin komunikasi, biar komunikasi itu cair dan lancar. Nah, itu. Yang nomor 3, jalin komunikasi yang lancar. Karena apa? Komunikasi yang lancar itu akan membantu dalam perkembangan grup Anda. Ya, jadikan komunikasi antar rekan dalam tim berjalan dengan lancar. Dengan begitu akan terbentuk budaya yang positif yang bisa saling membantu nantinya. Seperti jika terjadi masalah atau kendala, ya. Sebetulnya nggak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Yang masalah itu cuma tidak ada komunikasi. Nah, kalau dikomunikasikan itu akan cair, akan lancar. Karena apa? Oh, maksudnya seperti itu toh. Nah, kalau maksudnya tidak tersampaikan sehingga terjadi friksi-friksi, sehingga terjadi slash atau salah paham. Banyak loh. Grup yang besar itu ternyata itu trouble-nya banyak. Kenapa? Karena komunikasinya nggak lancar. Karena kurang komunikasi. Yang terjadi juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi sekarang ada teknologi ya, ada WA group, ada Zoom meeting dan sebagainya. Yang teknologi yang saat ini, aplikasi chat dan perangkat yang kian canggih memungkinkan kita bisa berinteraksi ya tentang seputar pekerjaan agar terhindar salah paham. Ya. Begitu. Kalau ada masalah antar personal langsung japri, jangan ngomong di grup. Gitu. Intinya apa? Supaya terjadi komunikasi yang lancar. Gitu. Ya, kadang leader maksudnya seperti ini, tapi seringkali downline kita itu salah paham. Gitu. Nah, supaya nggak salah paham, dipahamkan dulu, dikomunikasikan dulu. Yang nggak paham gimana? Oh, seperti ini loh, Pak. Kan gitu. Contoh, upline Anda ikut CMCK. Dalam CMCK Anda diajari, wah supaya sukses harus jualan, kan gitu. Berapa minimal? Wah minimal harusnya 1000 poin. Kenapa 1000 poin? 1000 poin itu kalau di breakdown itu sekitar sekian NSTM. Sekian NSTM itu untungnya 5 juta. Wah. Dia pahamnya hanya separuh tok. Harus tutup poin 1000. Harus jualan. Nah, habis itu dia entah ikut materi apa, seminar di mana, nggak ngerti.
Pak, kita akan diajari untuk membangun bisnis, bukan jualan. Nah, terjadi salah paham. Ya, bisnis kan identik dengan jualan, Thomas, kan gitu. Padahal kalau Anda komunikasi di MCK itu banyak sekali. Kenapa kita butuh penghasilan? Ya, karena bisnis kita, ya, seperti yang diungkapkan Pak Nugroho Wuri kemarin, om saya kemarin, ya, bisnis rasa itu murah, bahkan nyaris tanpa modal kalau hanya dilihat dari sisi pendaftaran 200.000. Tetapi untuk operasional di bisnis ini, untuk minyak butuh apa? Untuk bensin butuh uang. Betul? Untuk prospek butuh uang. Supaya kemampuan kita itu meningkat, butuh ikut seminar. Seminar bayar. Untuk bayar gedung, untuk makan. Betul nggak? Artinya apa? Bisnis kita butuh biaya. Kalau biayanya nggak ada, pasti kita akan biayaan, akan pusing. Ya, grup kita nggak akan tumbuh, nggak akan berkembang. Karena apa? Kita nggak ngerti. Bayangkan kalau masuk NASA cuma 200.000 tok, kira kita bisa berkembang nggak? Kita bisa prospek nggak? Kita udah ngerti ilmu prospek belum? Ya, tutup poin, katakanlah 500 poin, 1000 poin, kita udah ngerti ilmunya belum? Supaya tercapai 500 poin, 1000 poin, supaya kita minimal dapat penghasilan UMR. Kan gitu. Ya, bisnis kita butuh biaya. Kalau biaya nggak ada gimana? Biayaan kan kita? Nah, itulah. Ya, ini harus dikomunikasikan. Supaya apa? Nggak gagal paham. Supaya tidak salah paham, supaya mengembangkan bisnis ini dia ngerti secara utuh, ya, nggak sepotong-potong. Nah, itu kuncinya di mana? Komunikasi yang lancar, Bapak Ibu sekalian. Mas Yohanes Santoso, betul Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, bagaimana cara membangun tim yang solid. Itu tadi yang pertama tadi apa? Visi misinya jelas. Bikin visi misi itu juga jangan yang bulet-bulet, yang susah-susah, yang penting bisa dipahami. Begitu, misinya juga nggak usah yang susah-susah, bisa dipahami, bisa dijalankan. Begitu. Terus yang nomor 2 tadi masih ingat nggak? Yang nomor 2 itu saling percaya antara satu sama yang lain, antara leader dan downline dan leader harus saling percaya. Yang nomor 3 komunikasi yang lancar. Ya, sekarang untuk komunikasi alhamdulillah sudah ada WA, sudah ada Zoom, sudah macam-macam. Nah, sehingga apa? Anda bisa memberikan informasi penjelasan kepada downline Anda itu secara menyeluruh, secara hafah, dan sehingga tidak gagal paham lagi. Itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang nomor 4, kita harus punya pikiran terbuka dan menghindari sifat egois. Itu. Salah satu kelemahan dalam membangun tim yang solid adalah terlalu banyaknya individu, terlalu banyak orang. Banyak orang, banyak kepala. Banyak kepala berarti banyak ide, banyak pemikiran. Itu memang bagus. Tetapi kadang kalau salah satu, salah dua di antara anggota kita ada yang egois, pokoknya punya ide ini harus jalan. Wah, kacau, runyam itu kalau ada yang egois. Kan gitu. Hindari pikiran yang sangat egois. Kita harus pentingkan kepentingan tim, kepentingan grup untuk mencapai visi misi kita, untuk mencapai masa depan yang lebih baik kita. Seperti itu, Pak. Ya. Sehingga apa? Ya. Kalau kita banyak kepala, banyak ide, banyak keinginan, ya, kemudian kita membuat suatu keputusan, ya, dan keputusan itu untuk kesuksesan bersama, untuk kesuksesan tim, ya. Tetapi
salah satu, salah dua ada yang ngerecoin. Bener Pak, pokoknya visi misi kita harus jalan, masa depan kita harus lebih baik daripada yang kemarin. Caranya bagaimana? Ya caranya kita minimal punya penghasilan seperti yang Pak Agus ucapkan. Minimal kita harus minimal harus 5 juta. Karena saya sepakat, kurang dari 5 juta kita pas-pasan, hidup kita akan susah. Sekarang semuanya serba mahal. Saya sepakat Pak Agus harus 5 juta. Kan seperti itu. Nah, tapi ada salah satu yang ngerecoi. Nggak bisa Pak. Kita di bisnis ini kita nggak boleh seperti itu. Nggak boleh mengharuskan. Harus 5 juta. Kalau nggak tercapai bagaimana? Ya kita harus bikin target yang rendah Pak. Yang gimana itu target itu santai. Oh saya ikuti ini loh Pak. Ya di grup sebelah itu kita harus 1 bulan ngerekrut 1 orang. Ya 1 bulan harus 100 poin. Harus dipakai sendiri. Kan seperti itu. Nah harus seperti ini Pak. Harus jalan Pak. Nah Anda nggak melihat seperti yang diucapkan Pak Nugroho kemarin. Gitu ya. Kalau ini Anda aplikasikan, sedangkan kenyataannya, faktanya grup Anda itu banyak yang tidak mampu. Grup Anda banyak yang korban PHK. Gitu. Dan mereka butuh uang instan. Nah, padahal kita punya produk-produk yang bagus-bagus. Yang untungnya gede-gede. Yang kalau kita punya keterampilan menjual, kita akan sangat mudah, sangat gampang untuk memiliki penghasilan 5 juta. Kan begitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, ya Anda harus berpikiran terbuka lah, harus open mind. Kan gitu. Ya, mindset Anda harus terbuka. Karena itu menjadi kunci untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang merugikan Anda. Ya, serta itu bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, permasalahan apa? Permasalahan individu-individu yang tergabung di dalam ini. Ya, karena kita ingin mencapai masa depan yang lebih bagus. Kita kan pengen penghasilan minimal 5 juta. Kenapa? Ya rata-rata kita tadi orang susah, korban PHK, nggak punya penghasilan lain. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Yang lainnya kita nggak ada kesempatan kok. Coba, betul Mbak Lim Solikah, coba Anda pikirkan. Mbak Leni Kuswoyo, ya pikiran terbuka dan menghindari sifat egois itu tadi loh. Coba Anda buka lah, open mind lah, gitu. Grup Anda itu sekarang orangnya itu pada bahagia-bahagia atau grup Anda itu orangnya pada susah-susah semuanya? Ayo, coba jawab ini. Grup Anda orangnya pada susah semuanya atau bahagia semuanya? Gitu. Ya, kenyataannya grup Anda banyak orang yang susah. Betul kan? Artinya apa? Mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau mereka sudah join pada bisnis Anda untuk mencapai penghasilan yang tinggi, Anda harus ajari jualan. Nggak bisa ditawar-tawar. Gitu. Dan jualannya harus Anda target. Kita main target yang besar. Karena apa? Rumus kaya kita sedikit kali banyak kali sering kali tunai. Apalagi bonus ini kalau Anda bisa jualan, contoh NSTM, contoh Mr. Big, yaitu kan banyak kali banyak. Apalagi nanti kali sering kali tunai. Wah dahsyat itu, dahsyat. Itu dahsyat itu. Coba Anda sekarang review lah, ya, bukalah pikiran Anda. Coba Anda sekarang distributor NASA, ya, leader NASA, ajak komunikasi dolen-dolen Anda. Lihat produk-produk NASA yang memberi keuntungan 100.000 produk yang mana saja. Anda inventarisir, 1 Mr. Big, 2 BuzzFeed, 3 NSTM, iya kan? Coba Anda bayangkan ngomong yang satu untungnya 1.000, yang satu untungnya 100.000. Ketika Anda jualan 100.000, energi yang Anda keluarkan sama 300 kalori. Ya, karena Anda ngomong 5 jam,
500 kalori gitu. Yang satu laku 1000, yang satu untung 1000, yang satu untung 100.000. Lah, enak mana? Untung yang 1000 atau yang 100.000? Gitu. Mas Winasa siap jualan Pak, wajib tupo 2000 poin. Wes, Anda nggak usah ngelihat berapa poin lah. Nggak penting sekarang poin itu. Tapi bagaimana supaya Anda punya penghasilan konstan, ya, itu konstan loh ya, istiqomah loh ya, minimal 5 juta per bulan untuk saat ini. Wah Pak, itu kan aktif income. Nggak peduli aktif income. Ya, nanti pasif income-nya itu nanti. Untuk mendapatkan yang pasif, Anda harus aktif dulu. Ya. Masuk akal nggak? Anda belum lancar, belum ahli mencapai penghasilan 5 juta, maksud saya aktif income-nya aja Anda itu belum lancar, belum ahli memperoleh penghasilan aktif income kok ngomong pasif income. Saya pastikan kalau Anda itu sudah pinter cari penghasilan aktif income, nanti Anda itu akan mudah untuk diajari mendapatkan penghasilan pasif income. Gitu. Belum aktif aja Anda belum katam, aktif Anda belum bisa, aktif income Anda masih pelo, masih gradul, ngomong pasif income. Hei, itu tidurnya kemiringan bro, itu aja ya. Nah Mbak Teti Partini enak yang 100.000 Pak. Mbak Sri Tanti enak yang 100.000 Pak. Losdol Pak, NSTM pokoknya yang utama, yang lain mengikuti, monggo silahkan. Saya kan hanya ngomong fakta gitu kan. Gurih yang 100.000. Cobalah penghasilan yang produk-produk yang menghasilkan kurang lebih penghasilan laba ecerannya 100.000 itu Anda inventarisir. Satu, ada NCX, ada BuzzFeed, ada NSTM, ada Mr. Big. Dah Anda main 5 produk ini aja. Fokus Anda main di 5 produk ini. Itu. Mudah-mudahan insya Allah Anda nggak kalut lagi, Anda nggak bingung lagi, begitu. Dan itu kalau Anda target 5 juta, saya yakin poinnya itu lebih dari yang Anda targetkan kok. Gitu. Belum bisa menghasilkan yang aktif juga Pak. Nah ini setuju Pak, harus katam Pak, biar nggak jarkoni, ajar-ajar nggak bisa ngelakoni. Lah iya dong, kan gitu, ya. Gitu. Nah, artinya apa? Anda harus pinter dulu di aktif income. Setelah pinter, insya Allah Anda diajari pasif income itu akan lebih mudah akan lebih mudah dong. Nggak P4, pahpoh dan plonga-plongo gitu. Ya. Konsisten posting promosi dan mencari teman yang tertarget Pak. Nah, itu kaitannya sama target. Mantap Pak, 100. Nah, enak kan? Gitu, gurih kan? Inilah ya, yang poin yang nomor 4, berpikiran terbuka untuk menghindari sifat yang egois. Anda nggak boleh egois, harus 100 poin. Ya, enggak lah, Anda yang bijaksana lah. Anda lihatlah grup Anda lihatlah jaringan Anda, yang join Anda itu orangnya macam apa, penghasilannya sudah banyak atau belum. Kalau memang belum banyak, ya Anda sebagai leader harus punya pikiran terbuka lah. Jangan punya wawasan yang sempit, ego yang tinggi. Anda harus lepaskan itu semua. Ya, ajak downline Anda untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Ya, ajak untuk memperoleh penghasilan minimal 5 juta. Karena kehidupan semakin lama itu kalau kita nggak punya solusi penghasilan yang tinggi, itu akan crowded Pak. Ya, hidup ini akan crowded Pak. Ya, apalagi sebentar lagi wah ada isu ya, ada isu. Nah, Anda jangan percaya isu lah.
Kayak gitu. Ya, Anda harus percaya pada bisnis Anda. Memang masa depan Anda tahun 2023 nanti akan terjadi ya begini, akan terjadi begitu. Itu hanya baru prediksi. Prediksi bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Wah, ini Pak dipacu oleh perang. Ya memang itu harus kita antisipasi mulai sekarang. Ya, untuk menghadapi tahun depan yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan masih 50-50. Ya, mudah-mudahan untuk Indonesia baik-baik saja. Ya, karena Indonesia kita di sini tidak seperti di luaran sana. Gitu. Kenapa nggak seperti di luaran sana? Iyalah, wong kita tiap hari ada musim hujan, tiap hari ada musim panas, kan gitu. Ya, Anda mau nanam apa saja bisa, dan tanam ada enggak, ya tanaman aja bisa menghasilkan berbagai macam. Ya, ada padi, ada sagu, ada semacam-macam. Pokoknya tongkat dan kayu insya Allah ditanam jadi tanaman lah, ya gitu. Nah, nih selanjutnya Pak, yang nomor 5. Ya, supaya Anda bisa membuat tim yang solid, yang wantek, yang tahan gempuran, dan ini bisa diandalkan dalam jangka panjang. Yang nomor 5 ini, Anda harus melibatkan tim dalam membuat sebuah keputusan. Ya, agar dapat melakukan agar tim Anda itu bekerja baik dan solid, ya Anda harus melibatkan tim dalam mengambil tindakan atau dalam mengambil keputusan. Nah, dengan begini anggota tim itu akan melihat bahwa Anda memimpin itu nggak ada sekatnya, ya nggak ada sekatnya, ya tidak berpihak pada orang-orang tertentu, dan setiap anggota bisa menjadi pemberi keputusan yang sangat penting. Ya, setiap anggota boleh berpendapat, boleh usul, beda pendapat boleh, ya asal nggak beda pendapatan, kan begitu. Selain itu juga memberikan diskusi yang baik antara yang pro dan kontra pada suatu permasalahan, sehingga dapat menjadi cara lain untuk menghidupkan pemikiran dan timbulnya ide-ide baru. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya Anda punya tim yang banyak itu sekaligus berkah. Berkahnya apa? Banyak kepala, banyak pemikiran, banyak ide. Nah, tetapi Anda sebagai leader carilah yang terbaik. Ya, libatkan mereka mana yang disetujui oleh kebanyakan anggota Anda. Ya, kalau itu disetujui, oh Pak, saya sepakat. Ya, visi misi kita mencapai masa depan yang lebih baik. Oh Pak, saya sepakat. Bagaimana supaya kita punya penghasilan minimal 5 juta? Oke Pak, ayo sekarang tinggal jalankan Pak. Tinggal kita bikin program kerjanya Pak. Kita siap laksanakan. Kita akan bekerja secara tim. Wah, kan keren. Begitu. Woi, Makau hadir, Hong Kong hadir Pak. Halo Pak Fargo Budi Utomo, ada Mbak Komaria Nasa, Komaria Bastari juga hadir. Ya. Mbak ini masih colek-colek ya. Mbak Tanti Pesek juga diundang juga ya. Mbak Tanti Mancung seperti itu. Ya. Jadi Bapak-bapak, ini cara membangun tim yang wantek, yang solid itu tadi. Ya, sudah kita breakdown satu persatu. Yang kedua, yang nomor 6 ini, yang nomor 6 ya. Yang nomor 6 ini yang nomor 6, yaitu cobalah menghindari perbedaan. Ya, menghindari perbedaan. Setiap individu dalam sebuah tim pasti memiliki pengetahuan yang beda-beda, sudut pandang yang beda, pengalaman yang beda, dan opini yang berbeda-beda. Ya, baik itu setiap sudut pandang, pengalaman, pengetahuan, dan pendapat dari masing-masing anggota itu harus Anda hargai. Ya, harus Anda hargai.
Ya, dengan menghargai perbedaan yang ada, maka nantinya insya Allah itu akan meraih keberhasilan tim. Gitu, Pak. Ya, akan meraih keberhasilan tim. Gitu. Menghargai perbedaan pendapat. Gitu. Kalau Anda nggak siap ada perbedaan, asalkan perbedaannya itu nganu loh, nggak jomplang loh ya. Perbedaannya ya itu tadi ya Pak, yang seperti yang saya ungkapkan di awal, ya jangan sampai Anda itu punya keinginan visi misi itu beda. Ya, beda sama grup Anda. Ya, di sini maksudnya perbedaan itu boleh ya. Perbedaan itu boleh, tetapi jangan perbedaannya yang jangan bertolak belakang. Contohnya visi misinya pengen mencapai masa depan yang lebih baik. Tapi ya jangan Anda punya perbedaan pendapat, Pak, saya punya visi misi bagaimana masa depan kita itu lebih buruk. Kan nggak jalan. Kan gitu. Visi misi sama. Oh, sama-sama pengen 5 juta. Oh, sama. Mungkin itu. Nah, mungkin perbedaannya gini, mungkin bisa ditoleransi perbedaannya. Pak, saya pengen jalan NSTM, yang satu pengen jalan Crystal Egg, monggo, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama, kan gitu. Ya, itu nggak masalah. Yang penting hasilnya sama. Yang satu pengen jualan BuzzFeed, yang satu pengen Mr. Big, ya nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama. Itu hargailah. Jangan Pak harus NSTM semuanya atau harus Crystal Egg semuanya. Enggak. Ya, kita memberikan kebebasan kepada Anda. Silahkan produknya terserah. Yang penting satu, poinnya gede, untungnya gede. Anda harus ambil poinnya saja. Perbedaan langkah nggak apa-apa, beda. Yang penting hasilnya sama, kongruen bulat. Seperti itu Pak. Ya, itu nggak fatal, itu boleh seperti itu. Itu artinya apa? Tim ini dinamis, tim ini berkembang, gitu. Ya, itu silahkan. Ya, jangan sampai wah Pak ini saya untuk mencapai penghasilan 5 juta, wah ini saya beda Pak, saya mau jualan produk yang poinnya kecil, yang untungnya kecil, lemes Anda. Ya janganlah, itu jangan. Itu jelas nggak beda, itu jelas ngerecoki kayak seperti itu ya. Itu. Nah mungkin lah gimana Pak, ini kan produk NASA juga Pak. Wah mungkin itu ada caranya. Ada caranya mungkin gini Pak, setiap orang yang belanja produk katakanlah NSTM 10 tak kasih bonus pasta gigi, kan keren seperti itu. Supaya apa? Ini nggak apa-apa, ini gratis dulu. Besok kalau mereka ketagihan kan beli. Itu cara yang pinter, itu cara yang cerdas. Contoh seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang nomor 7, lakukan evaluasi secara berkala. Ya, betul. Ya, untuk membuat tim atau untuk membangun tim kita itu yang solid, yang one tag, ya, kita harus melakukan evaluasi berkala. Nah, evaluasi secara berkala dalam sebuah tim itu sangat diperlukan karena ini untuk meningkatkan proses, yaitu cara kerja dan interaksi antar anggota tim. Ya, kira-kira program ini kok nggak jalan, kenapa ya? Kok kurang jalan, kenapa ya? Kita cari solusinya. Supaya apa? Target yang kita canangkan itu bisa terwujud. Ya, supaya nggak hanya target tok, tapi betul-betul jadi kenyataan. Nggak hanya target tok, tapi betul-betul bisa direalisasikan, Bapak Ibu sekalian. Bagi sebuah tim yang ingin berkembang dan bergerak maju, maka tim tersebut harus bisa menganalisa apa saja yang menjadi penghambat, apa saja yang bisa menjadi penghalang. Setelah itu kita bisa menentukan strategi yang jitu
supaya apa? Targetnya tercapai. Bagaimana supaya 5 juta itu nggak hanya pepesan kosong, nggak hanya impian, tapi betul-betul bisa didapat. Itu tim harus mengadakan rapat evaluasi secara berkala untuk melakukan asesmen lah pada proses dan kinerja untuk mencapai tujuan bersama, tujuan yang kita inginkan. Nah, akhirnya apa? Kalau itu Anda lakukan, insya Allah Anda punya tim yang besar, yang gede, yang wantek, nggak gampang kropos, nggak mutungan, nggak ngambekan. Karena apa? Semua tujuannya pada tercapai. Semua pengen penghasilan 5 jutanya tercapai. Dan mereka produktivitasnya luar biasa. Keren kan? Dahsyat kan? Gitu Bapak sekalian. Oke, Tulung Agung hadir. Yuk masuk kelas untuk belajar. Belajar apa? Ini hanya sharing-sharing saja. Ya, ini saya ingatkan pada teman-teman, kita besok ulang tahun yang ke-20 di Yogyakarta tanggal 28 Oktober. Pastikan Anda hadir di ulang tahun NASA. Ya, ini kalau Anda hadir bersama tim, wah ini keren. Karena apa? Dengan hadir di acara NASA, paling tidak poin yang nomor 2 tadi, itu bisa Anda lakukan. Anda bisa meningkatkan komunikasi. Ya, bagaimana cara meningkatkan komunikasi tadi? Yaitu salah satunya dengan cara jalan-jalan ke Jogja, ke kantornya NASA, dan selanjutnya mengikuti National Convention, ulang tahunnya NASA. Keren itu. Nanti itu akan bisa meningkatkan motivasi Anda, akan meningkatkan gairah Anda, dan komunikasi Anda dan jaringan itu akan terbentuk, dan tim Anda itu akan solid Bapak Ibu sekalian. Akan wantek. Karena apa? Ada komunikasi yang rutin, nggak hanya via online tok, tapi via offline juga terjalin seperti itu. Saya nggak diundang Pak. Anda hadir saja, kan ada undangannya, bayar kan gitu. Nah, semuanya gratis semua ya, kantor tekor itu nanti Bu. Gitu. CMCK keren, matur nuwun Bu Yul gitu. Ya, tanggal 29 Pak. Lah iya, tanggal 29 acaranya kan Anda hadirnya tanggal 28 kan? Kan luar kota. Atau Anda nanti bisa cari homestay, atau Anda nanti bisa cari hotel, atau Anda nanti bisa nginep di rumahnya Aplen, atau di rumahnya siapapun boleh gitu, asal makan siang, makan pagi, makan malam bontot sendiri-sendiri. Itu ya, lucu kan kemarin Aplen Anda itu luar biasa loh, kata Pak Nugroho kemarin, sudah bandani, mangani, ngopeni, wah nyukseskan dan lain sebagainya. Itu orang yang berjasa, keren. Anda harus acungi jempol pada Aplen-Aplen Anda itu. Itu. Pak Nasril Anwar siap, sudah hadir Pak. Wah, tanggal berapa Pak? Wah, malah tanya tanggal. Ulang tahunnya NASA tanggal 29. Anda udah beli undangan belum? Pastikan hadir. Atau hubungi sponsor Aplen Anda. Pak, saya mau ikut acaranya NASA. Kalau bisa Anda sponsor Aplen, leader. Wah, jadi satu, bertret-tetet ke Jogja. Siap OTW. Wah, Bu Endris Susanto kan gitu. Pak Yakumbu hadir Pak di sela-sela orang tua sakit. Waduh. Ayo sambil dinikmati aja gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, oke. Nah, sekarang apa saja sih manfaatnya? Ya, apa saja manfaatnya kalau tim kita itu wantek, tim kita itu solid? Wah, ya banyak sekali manfaatnya no. Kita paham tentang tim. Ya, kita apa sih keinginan tim, kebutuhan tim itu merupakan hal yang penting untuk dapat melaksanakan semua fungsi manajemen ya, terutama Anda ya sebagai seorang leadership ya. Itu sebuah tim adalah refleksi dari kenyataan hidup kelompok orang yang terorganisasi itu. Ya, karena apa? Banyak sekali manfaatnya. Tim yang tidak tim yang tidak terorganisasi dengan baik, ya jelas itu akan tambah banyak masalah, ya akan kredit, komunikasi nggak jalan, program nggak jalan, visi misi nggak jalan. Nah, sehingga seperti ini kayak tadi saya akan tanya,
Gimana Pak selama Anda mengembangkan bisnis NASA ini ya sudah sekian lama, sekian tahun, Anda grupnya gimana, timnya gimana, solid atau tidak? Rata-rata mereka menjawab tidak. Nah, setelah itu kita kasih kiat-kiatnya bagaimana cara membangun tim yang solid. Satu, visi misinya. Yang kedua, ya, saling percaya. Yang nomor 3, kita jalin komunikasi yang lancar. Nomor 4, kita jangan egois. Nomor 5, dalam mengambil keputusan kita harus siap melibatkan tim. Ya, nomor 6 tadi menghargai perbedaan. Nomor 7 melakukan evaluasi berkala untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Itu ya, itu. Terus manfaatnya apa? Kalau kita punya tim yang mantap, tim yang solid, nah jelas ya, itu banyak sekali manfaatnya. Itu yang pertama, tim itu jadi lebih dinamis ya. Kenapa? Iya, teamwork secara nggak langsung itu dapat membantu Anda memiliki tim yang solid dan dinamis. Bekerja secara kelompok itu akan mendorong setiap tim untuk bersama-sama menerapkan strategi-strategi yang produktif seperti yang saya ucapkan tadi. Karena apa? Ini saling membantu. Dengan cara ini itu otomatis akan tercipta dinamika kerja tim yang solid, yang kuat, yang mantap, yang bisa menghasilkan atau output atau timbal balik yang sangat besar. Begitu Bapak Ibu sekalian. Iyalah ya, karena orang yang mengembang ini akan dinamis ya, karena untuk menghasilkan 1000 poin itu ceritanya macam-macam kan gitu. Pak, saya bisa 1000 poinnya dapat produk dari produk NSTM. Oh, ceritanya seperti ini Pak. Oh Pak, saya punya pengalaman Pak, testimoni Pak. Ya, saya dengan jualan NCX caranya seperti ini Pak. Saya banyak presentasi di persatuan-persatuan ibu-ibu polis di kantor-kantor, ya, di instansi-instansi. Wah, ini loh Pak, grup Anda jadi berkembang seperti itu, jadi dinamis dan perkembangannya cepat gitu. Dan mereka apa? Testimoninya itu bagus-bagus gitu. Dan testimoni ini didengar antara satu grup dan satu grup lainnya, antar satu anggota dengan anggota yang lainnya, sehingga apa? Ini saling mengisi begitu. Inilah yang menjadi grup kita itu dinamis dan berkembang gitu. Nah, ini itu akan efektif kalau Anda punya sebuah agenda yang namanya pertemuan, kan begitu. Makanya leader itu wajib hukumnya ya secara periodik ya 2 bulan sekali itu kunci-kunci orang-orang kunci Anda itu Anda undang ya. Ya itu tadi banyak hal untuk evaluasi, untuk konsultasi kan gitu ya. Ada acara apapun nanti Anda namailah seperti itu. Ya. Dan banyak loh dulu dengan upline kita yang sering mengadakan seperti itu. Gitu. Selanjutnya ini akan manfaat tim yang mantek, yang solid itu tadi itu akan meningkatkan kemampuan kolaborasi. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya gini loh. Antara satu sama yang lain itu akan saling mengisi. Kan gitu. Mungkin ya kan seperti yang kita sampaikan tadi, Anda itu banyak grup, banyak kepala, banyak ide, banyak gagasan. Mungkin salah satu itu akan menonjol di presentasi. Mungkin salah satu itu akan menonjol di recruiting. Mungkin salah satu itu akan menonjol di penjualan. Mungkin salah satu akan menonjol di prospek. Nah, kalau Anda sering kumpulin satu persatu dan cerita testimoni tentang prospektingnya yang bagus seperti ini, jualannya yang efektif seperti itu, ya, dengan cara yang katakanlah cara-cara yang unik-unik seperti ini, gitu, sehingga apa? Mereka saling mengisi, gitu, sehingga pengalaman testimoni itu akan dimanfaatkan oleh
tim Anda. Inilah yang dimaksud dengan meningkatkan kemampuan kolaborasi. Nah, cara ini tentunya membuat pekerjaan itu akan selesai pada waktu yang Anda tetapkan dan pencapaian optimal. Ya, sehingga apa? Angka 5 juta itu tadi, yuk bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan 5 juta? Ya, 5 juta ada yang didapat dari pengalaman jualan Crystal Egg, ada yang didapat dengan jualan NSTM, ada pengalaman yang dijual dengan cara jualan Mr. Big, baik online maupun offline. Nah, itu kalau mereka kumpulkan dan mereka ngomong testimoni dan didengar satu sama lain, itu kan akan mencari suatu harmoni yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kalau tidak pernah ikut pertemuan gimana Pak? Cuma lihat live saja. Waduh. Bapak Ibu, sayangku, cintaku, kekasihku, inilah pertemuan itu merupakan nafas sebuah organisasi. Ya, ingat, pertemuan itu merupakan sebuah nafas organisasi. Kalau organisasi ini nggak ada pertemuannya, maka ya nggak ada nafasnya, no. Ya mati, no. Betul nggak? Nah, inilah yang mungkin menjadikan grup kita, tim kita nggak solid. Salah satunya leader itu jarang mengadakan yang namanya pertemuan. Ayo, di pertemuan itu banyak hal yang bisa kita manfaatkan loh. Itu. Ya, yaitu tadilah membentuk tim yang dinamis dan meningkatkan kemampuan kolaborasi. Loh, kemarin contohnya di stokisnya, di SC-nya Bu Binti itu setiap berapa 1 bulan sekali itu ada pertemuan leader meeting, pemilik stokis itu ada meeting. Ya, di Mbak Nia itu juga begitu. Ya, di tempatnya Pak siapa itu Pak Dono itu juga rutin mengadakan pertemuan-pertemuan begitu. Ya, leader-leader intinya dikumpulin gitu. Inilah yang akan meningkatkan kolaborasi. Saya kalau lihat bapak-bapak pasti mulut ini otomatis nawari obat kuat ya. Nggak apa-apa gitu. Itu kan bagaimana cara mendapatkan penghasilan 5 juta dalam sebulan. Nah, itu udah otomatis, itu suatu habits yang luar biasa itu, ya. Mbak Lim Solihah, ya asalkan kita tetap jadi orang yang solih kan gitu aja. Meskipun jualnya obat kuat, emang orang solihah nggak boleh jual obat kuat? Boleh kan? Yang terpenting kan kita bagaimana mendapatkan penghasilan dengan cara jujur, benar, halal dan terhormat. Ya, itu. Ya. Ada lagi, monggo. Ada lagi pertanyaan. Itu. Wah, masih banyak yang japri-japri ya. Masih banyak yang japri-japri, yang tek-tek ya. Bawa bekal dari rumah, pop mie Pak. Wah, itu tadi bahas itu. Insya Allah anak-anak sampai tak tinggal. Wah, colek Mbak Deisa dari Mbak Teti Bakul Nasa, keren. Itu. Oke, begitu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, udah jam 9 lebih ya. Itu. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, manfaatnya kita punya grup tim yang kuat itu mengumpulkan banyak ide, ya. Ide yang dihasilkan dari satu kepala akan berbeda dengan ide yang dihasilkan banyak kepala. Artinya, bekerja bersama dalam tim itu akan meningkatkan antusiasme seluruh anggota tim. Masing-masing individu itu akan tertantang untuk punya ide-ide yang brilian, ide-ide yang kreatif, yang nantinya satu ide yang muncul akan melengkapi ide-ide yang lain. Sehingga terjadi kolaborasi ide yang memunculkan inovasi baru Bapak Ibu sekalian. Di saat yang sama mengumpulkan banyak ide seperti ini berguna untuk perkembangan pengetahuan bagi setiap individu. Dan itu akan berpengaruh pula pada penentuan strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Wah, iya. Itu contohnya dulu itu apa? Crystal Egg. Ya, itu kan dijual untungnya cuma sedikit.
cuma sedikit. Di lapangan ternyata, wah, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Akhirnya perusahaan mengakomodasi itu. Akhirnya untungnya diseragamin. Jadi minimal 100.000. Itu contoh kasus. Gitu. Mbak Teti Partini ya, bagaimana Pak untuk meyakinkan tim agar bisa ikut pertemuan? Nah, untuk meyakinkan tim, sekarang Anda yakin nggak kalau ikut pertemuan itu bisa menjadikan diri kita itu makin paham, makin mantap? Kalau Anda yakin dan Anda ceritakan pada tim Anda, otomatis mereka itu akan ngikut seperti apa yang Anda inginkan. Kan gitu. Kalau kita nggak yakin, kita ceritakan, ya keyakinan itu nggak akan tampak pada diri kita, dan orang yang kita ceritain juga nggak yakin. Ya, jadi untuk meyakinkan tim, untuk meyakinkan orang lain, atau untuk meyakinkan siapapun juga, intinya apa? Kita dulu harus yakin. Kalau kita nggak yakin, kita nggak bisa meyakinkan orang lain. Intinya kita dulu, belum siapa-siapa lagi. Begitu ya, ya. Untuk meyakinkan orang seperti itu. Pokoknya kalau di Lampung ada lagi, pokoknya ikut lagi. Waduh, siap. Bagaimana Pak supaya orang yang kita tawarin bisa langsung minat? Apakah ada tipnya? Nah, bagaimana Pak? Ini tadi pertanyaan yang bagus dari Mbak Yaya Rokayah, supaya orang yang kita tawari itu bisa langsung minat. Nah, Anda nggak yakin dengan produk yang Anda tawarkan? Anda yakin nggak produk yang Anda tawarkan itu bagus? Anda yakin nggak produk yang Anda tawarkan itu kualitasnya juga jos? Kalau Anda punya keyakinan seperti itu, otomatis Anda akan mudah menawari orang dan tertarik. Gitu. Karena apa? Orang nggak akan tertarik kalau tidak melihat Anda. Gitu. Intinya apa? Anda dan produk itu. Kalau Anda itu suka pada produk itu dan Anda tertarik pada produk itu dan Anda bisa menceritakan dengan penuh antusias, otomatis orang yang akan Anda ceritani, orang yang Anda tawari itu akan tertarik. Gitu. Betul? Nah, intinya di diri Anda. Begitu. Intinya ada di diri Anda. Izin ya. Minum ya. Itu. Ada pertanyaan yang lain? Bagus ini tadi pertanyaannya. Ini ada Mbak Lim Solehah, sambil belajar sambil prospek Pak. Closing teh gurah barokallah. Tamu kepo saya online FB. Wah. Oke. Sambil di prospek teh gurah. Sakitnya apa? Itu sudah ngerti NSTM belum? Anda besok bisa demo NSTM, ada iodinya belum? Nah, itu teh gurah ditambah NSTM, jos. Itu Mbak. Gitu ya Mbak ya. Jadi jangan sampai kehabisan ide gitu. Itu jangan sampai kehabisan ide. Nah, itulah ya, dengan mengumpulkan banyak ide itu. Selanjutnya ini kerjasama tim membuat kita akan lebih bahagia. Ini alasannya apa? Ya, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 1000 anggota tim itu menunjukkan bahwa kerjasama tim itu akan mendatangkan kebahagiaan. Karena apa? Ada feedback, ada umpan balik, ada rasa hormat, keterbukaan setiap orang dalam tim itu jadi faktor yang membuat mereka bahagia saat bekerja sama dalam tim. Karena apa? Mereka menjadi orang yang paling penting dalam tim tersebut. Tentu saja orang yang bahagia akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan bermanfaat bagi kesuksesan tim Anda. Itu. Selanjutnya ya, meningkatkan peluang tumbuh secara individual itu manfaatnya
kalau kita punya tim yang wantek, yang solid, ya banyak manfaatnya. Ya, kerjasama tim itu dapat membuat Anda bertumbuh secara individu. Kerjasama tim membuat Anda dapat saling berbagi informasi, saling melatih, saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga akan mendapatkan pengalaman dan ide-ide baru. Bapak Ibu sekalian, kerjasama tim juga merupakan kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, oleh anggota lain. Gitu. Ini membuat Anda menjadi orang yang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah agar terhindar dari kesalahan di masa yang akan datang. Inilah manfaatnya kita bekerja dengan tim, ya, akan meningkatkan peluang bertumbuh kita secara individu. Karena apa? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rekan kita itu nggak akan kita lakukan, sehingga kita bisa menghindari gitu. Dan inilah yang akan menjadikan kita peluang bertumbuh itu lebih cepat, karena kita tidak belajar trial dan error. Yang belajar trial dan error orang lain gitu. Nah, lewat forum inilah Anda bisa belajar kalau orang jualan produk-produk NASA, ya, produk-produk yang poinnya rendah, keuntungannya rendah, itu akan capek, ya. Jadi inilah pengalaman kita. Ternyata bermain berbisnis dengan produk-produk NASA yang poinnya gede, untungnya gede. Nah, itu akan jauh lebih powerful dan akan menjadikan kita peluang suksesnya lebih cepat. Itu pengalaman di antara yang kita dapatkan. Selanjutnya, ya, itu kalau kita punya tim yang wantek, yang solid dan isi orang-orang yang sangat antusias, itu dapat menghilangkan kejenuhan. Karena apa? Anda pasti akan mengalami kejenuhan dalam bisnis ini, pastilah. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi adalah saling berbagi, ya, saling berbagi tugas dengan anggota yang lainnya. Saat bekerja sama dalam tim, Anda bisa memberikan dukungan yang sangat luar biasa, saling menyemangati. Apabila ada salah satu dan salah dua itu yang patah arang, patah semangat, Anda bisa, kenapa kok Anda patah semangat? Kan gitu. Kenapa kok Anda lemes? Kenapa kok Anda loyo? Wah, mungkin Anda bisa berbagi cerita. Anda bisa kasih testimoni gitu. Saya pun kalau melihat teman-teman, melihat upline atau melihat crossline saya yang jauh lebih hebat dari saya pun kadang semangat saya tumbuh lagi kok. Gitu, ya. Itu yang saya rasakan. Sehingga apa? Kita dapat warna lain, sehingga kita nggak jenuh, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sekalian, itulah manfaat-manfaat kalau kita punya tim yang wantek dan solid. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara membuat tim yang wantek dan solid dan manfaatnya apa, sudah saya jelaskan. Dan sekarang saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, untuk melihat jadwal CMCK kita ke depan, jadwal CMCK kita ke depan, ya, jadwal CMCK kita yang akan datang, yaitu ini jadwal CMCK kita yang akan datang, ya, yaitu seminar gila, yaitu CMCK cara mudah cepat kaya, yang ini acara yang pertama itu nanti ada di Yogyakarta, ya, ada di Yogyakarta tanggal 22 Januari tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, target dari CMCK, pendidikan CMCK itu ada beberapa target. Target yang pertama, Anda itu paham. Yang nomor 2, Anda itu praktek. Yang nomor 3, Anda itu dapat duit. Itu target yang pertama. Ya, target pertama itu 1, paham, praktek, dan dapat duit. Nah, target kedua, ya, minimal Anda 6 bulan itu punya omset GM. Itu Anda punya omset GM.
Dan pada tahun pertama, kalau Anda ikut CMCK, Anda bisa menjadi stokis yang qualified. Itu. Tahun kedua, insya Allah, kalau Anda paham dan praktek, Anda akan diamond. Ya. Target kelima, ya, atau di tahun ketiga, Anda akan menjadi seorang business owner atau seorang investor. Nah, CMCK ini nanti akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal tahun 2023 Januari, ya. Nah, silahkan Anda ikuti programnya, dijamin kalau Anda lakukan ini 7 hari akan balik modal. Merasa nggak ada manfaatnya, insya Allah garansi 100% uang akan kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, harganya berapa? Nah, ini sudah termasuk harga presale yang pertama, karena bagi teman-teman yang kemarin sudah daftar itu harusnya harganya ini 350. Tapi sekarang ya sampai tanggal 22 November 22 Oktober sampai 22 November ini sudah naik, ini sudah jadi 400.000. Kalau Anda tarsuk nanti naik lagi jadi 500.000. Ya, kalau Anda daftarnya nyerepek atau tanggal 15 Januari, acara tanggal 22 itu sudah harga 600.000. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda pengen yang seperti itu, ya. Ya, nanti fasilitasnya satu, kita di hotel berbintang, nanti ada dapat gift, beberapa gift ya, ada perlengkapan demo, ada makan siang, ada door prize, wah keren-keren banget itu. Ya, itu yang ada di Yogyakarta, ya. Nah, selanjutnya ini yang di Jember, ayo teman-teman yang di Jember, Banyuwangi, ya, silakan Anda bisa daftar di tanggal 26 Februari, teman-teman yang di Jember, ya. Siap menunggu yang Surabaya, Pak. Mbak Maria Sulistiawan, sesekali kita datang di Jember yuk, sambil wisata gitu. Kalau kita ngomong di Jogja di Surabaya toh, wah kurang menantang. Kemarin teman-teman yang dari Banyuwangi itu yang datang ke Jember. Sekarang yang di sekarang yang di Surabaya gantian datang yang ke Jember gitu. Ya, itu. Nah, nanti apa yang didapat di CMCK? Satu, Anda akan dapat strategi yang praktis, program yang praktis, cara yang praktis. Ya, keluar dari CMCK minimal UMR berapa? 5 juta. Itu garansi 100% uang kembali, dan insya Allah Anda akan dapat modal miliaran rupiah itu nanti. Ya. Ini Jember dicatat tanggal 26 Februari. Ayo Jawa Timur semuanya dipusatkan di Jember. Orang-orang Malang, teman-teman Malang, distributor Malang, ayo datang ke Jember. Itu. Ya. Itu siap menunggu yang Surabaya. Jadwal Lampung, Pak. Oke, nanti Lampung kemarin kan sudah gitu. Ganti kota lain dong gitu, ya. Itu. Ayo pokoknya Jawa Timur kita ketemu di Jember. Wong saya dari Jogja saja datang ke Jember kok. Gitu. Ayo, gitu. Makin jauh biasanya makin semangat, makin dekat makin gak semangat itu nanti, ya. Itu. Makin jauh makin semangat, gitu. Nah, ini yang di Jember dicatat yang Jawa Timur ya, yang Malang, yang dari mana lagi? Sidoarjo, Pasuruan, mana lagi itu Ponorogo, dari Jombang. Ayo tumplek-blek ke Jember. Nah, ayo dihebohkan di Jember sana. Ayo dipadati di Jember sana. Itu. Ya, dicatat ya untuk Jember tanggal 26 Februari itu. Kalau bayarnya ya sekarang ini di Jember masih Anda dapat 350. Kan gitu. Ya.
Kalau Anda nanti mendekati Desember itu udah naik jadi 400. Kalau mendekati Januari yang di Jember jadi 500. Kalau mendekati tanggal bulan Februari, tanggal 20 Februari lah kata, Anda dapat harga 600.000. Gitu. Ya, 600.000. Nih. Ya, makanya daftar mulai sekarang. Nah, di mana Pak? Hubungi di 08 ini 0819 3172 0528 nomor WA-nya itu. Itu ada adminnya CMCK official. Ya, nanti Anda akan mendapatkan itu ya, strategi praktis, program praktis, cara praktis keluar dari CMCK minimal UMR. Garansi 100% uang kembali. Tuh. Nah, selanjutnya ini Pak, CMCK Makassar tanggal 21 Mei 2023. Ya. Loh Pak, habis Februari kok Mei? Iya, soalnya Februari pertengahan nanti sampai April itu lebaran, puasa dan lebaran. Bungo hadir Mas Agus, terima kasih Bunda gitu. Nah, apa yang dipelajari di CMCK ini ya, insya Allah akan meningkatkan percaya diri dalam 5 menit. Oh, itu. Yang kedua, bangkit ketika down dalam 2 menit. Nanti ada teknik demo yang efektif. Ada studi kasus, ada role play. Dan ini yang dasar, Anda akan diajari ilmu menjual yang sangat smart. Ya, yaitu menjual tanpa menjual. Oh, keren kan? Itu menjual tanpa menjual. Dan merekrut tanpa merekrut. Oh, merekrut itu yang Anda rekrut itu tanpa terasa kalau Anda rekrut. Oh, otomatis itu dahsyat kan? Mana ada ilmu seperti itu? Nggak ada. Magnet prospek datang tanpa dicari. Oh, itu. Apa yang Anda pelajari di CMCK? Anda akan mengajari downline atau calon downline tanpa mengajari. Ada juga teknik closing bertubi-tubi. Dan ini yang keren, cara meningkatkan hukum rata-rata. Oh, itu. Nah, ini yang keren. Pak, tadi kan diajarin toh bagaimana cara membangun tim yang solid. Nah, bagi saya yang belum punya tim, ini ya, Anda nggak punya jaringan tapi punya omset dan gede. Oh, gimana caranya? Bisnisnya sangat bisnis jaringan toh. Iya, tapi Anda nggak punya jaringan, itu nanti diajari ya, Anda itu nggak punya jaringan tapi punya omset dan gede. Oh, ada loh yang nggak punya jaringan tapi dia punya omset dan omsetnya itu omset diamond setiap bulan itu, persis passive income itu. Tertarik nggak? Ayo, tertarik tidak gitu. Parjipat Jogja tempatnya di alamat mana Pak? Jogja tempatnya alamat apa ya? Tadi nanti kalau Anda hubungi nomor ini ya, nanti akan diarahkan. Nanti Anda akan diajari hotelnya mana, Google Map-nya mana, akan diajari semuanya. Ini ilmu-ilmu yang sangat keren dan tidak diajarkan di kelas lain teman-teman. Ya, ini. Ya, yang Anda pelajari di CMCK. Rugi kalau Anda nggak ikut ini. Ya, monggo. Ini tadi yang belum punya jaringan, yang belum punya tim, Anda ini tempat yang cocok untuk Anda belajar. Ya, nggak punya jaringan tapi punya omset dan gede, keren kan? Nah, itu keren. Diajari apa? Wis, ilmu panglimunan ini. Ya, itu. Nah. Ini loh, iya Pak, iya, gini loh. APLI itu kan kepanjangan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia.
bukan Asosiasi Perekrutan Langsung Indonesia. Oh, ini ya. Maksudnya apa, Pak? Nah, bisnis bisa jalan itu apabila customernya lebih banyak daripada resellernya. Ingat nggak yang kemarin yang kita bahas? Ya, customernya harus lebih banyak daripada resellernya. Itu bisnis Anda bisa jalan ini. Kita produk-produk masalah. Kira-kira banyak nggak customer kita? Banyak nggak? Banyak sekali customer kita, kan gitu. Banyak mana customer sama reseller? Kalau resellernya lebih banyak daripada customer, bisa jalan nggak? Ya nggak jalan. Hanya pedagang tok yang banyak, tapi yang jual mana? Banyak tok pedagangnya, yang beli mana? Ya, nggak ada yang beli kan? Begitu. Aduh. Oke, nih selanjutnya seminar gila Pekanbaru dicatat nanti Sumatera, ya Sumatera mulai dari Bengkulu, mulai dari Palembang, mulai dari Medan. Ayo kita kumpul di Pekanbaru, ya. Kita kumpul di Pekanbaru tanggal 16 Juli. Ya ini mumpung murah, tiketnya baru 350. Silahkan daftar Anda sekarang juga ya. Dan itu Karawang itu nanti Jawa Barat, Jakarta semuanya ngumpul di Karawang tanggal 11 Juni itu. Oke ya, siap gak? Ini yang Pekanbaru, yang Karawang silahkan hadir. Yang Pekanbaru tanggal 16 Juli, yang Karawang 11 Juni ya. Nah nanti itu yang virtual banyak ya. Jadi kita ulangi, Jogja tanggal 22 Januari, Jember tanggal 26 Februari. Nanti kita di bulan Maret kita virtual saja ya. Terus Karawang 11 Juni, Pekanbaru 16 Juli, dan Agustus kita virtual lagi. Oke, demikian info kita dari CMCK. Dan ini selamat malam kita teman-teman. Dan terakhir ya, nanti kita bisa ketemu di Jogja pada hari Sabtu ya, tanggal 29 ya, tanggal 29 Oktober ya, 29 Oktober di Yogyakarta acara National Convention ya. Anda nanti bisa hadir di kantornya NASA, Anda bisa mengunjungi leader-leader handal di NASA, ada Pak Agung Diwates, ada Pak Ahsanto Ali di Wioro, ada Pak Agus Anwar di Joglo, ada Pak Ardi di Yogyakarta. Anda juga bisa menghadiri kantornya NASA. Anda juga bisa menghadiri laboratorium alamnya NASA di Pantai Pandan Simo. Dan Anda pun juga bisa datang di kantor Lakoko, kantor Luke, melihat aktivitas digital marketing dari dekat, bagaimana konten-konten itu bisa diproduksi dan lain sebagainya ya. Dan nanti kalau kita bisa foto-foto di Jogja ya, harapan saya teman-teman siapkan pakaian terbaik Anda ya, kira-kira nanti jas terbaik Anda, gaya terbaik Anda, dan sampai ketemu di Jogja. Kalau ada kata-kata yang salah selama ngisi tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses dari saya. Sekian dari kami, sukses untuk Anda. Bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Istiqomah, asal Lampung Timur, stokis BE 1920. Kesannya CMCK itu emang beda banget. Dan pokoknya ngucapin terima kasih sama panitia yang super, pokoknya yang belgedes. Karena pertama kali ikut CMCK itu omsetku pertama kali tembus 100.000 PV. Jadi sebelumnya tuh belum pernah gitu. Dan alhamdulillah setelah ikut CMCK ke sini mendekati terus Mas gitu. Pesannya untuk teman-teman kalau ikut acara terus praktek, jangan diem aja biar ada kenaikan omset. Ikuti terus setiap pendidikan yang ada di NASA, itu akan merubah hidup kita lebih baik lagi, lebih maju lagi. Untuk menambah ilmu, wawasan supaya kita itu lebih semangat lagi. Untuk teman-teman, kalau ada CMCK ikut. Saya ikut CMCK ini penasaran, ingin tahu acara CMCK ini seperti apa. Ternyata setelah sampai di sini dahsyat, ilmunya memang benar-benar gila-gilaan. Dan pesan untuk teman-teman yang masih distributor, jangan sampai nggak mengikuti acara CMCK karena nyesel banget, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita kedepannya semakin greget. Saya Desi Astuti dari Pasir Sakti. Kesannya pertama saya ikut CMCK itu luar biasa banget karena nggak ada seminar NASA tuh yang kayak CMCK ini. Panitianya super belgedes banget dan itu ilmunya kalau kita seminar seperti itu malah kena banget dan sangat mudah dipraktekkan. Jadi pesan untuk teman-teman yang nggak ikut CMCK itu nyesel banget.